Amanda mengamati matanya ke seberang rumah pasangan itu. Itu adalah villa yang sangat besar, namun tidak terasa dingin dan kosong. Meskipun hanya 2 orang yang tinggal di dalamnya, itu memberi satu perasaan bahwa itu disatukan dengan cermat. Saat dia melihat foto pasangan itu, Amanda menjadi tenang dan memuji, "Alexa, kamu dan Kenzie sangat cocok satu sama lain. Ngomong-ngomong, kenapa dia yang memasak? Dia membuat makan malam setiap kali dia tidak terlalu sibuk. Ditambah lagi, dia tidak suka melihatku masuk dapur karena dia ingin melindungi kakiku." Alexa mengeluarkan satu set pakaian rumah dan menyerahkannya kepada Amanda. "Jika kamu suka di sini, kamu harus pindah. Ini adalah rumahmu, bagaimana aku bisa mengganggu? Ditambah lagi, aku sudah punya tempat di mana aku bisa tinggal." Amanda menghela nafas sambil memegang tangan Alexa. "Putriku sangat cantik dan dia memiliki suami yang memujanya. Ibu tidak punya keinginan lain selain melihat beberapa cucu dalam hidup ini, mereka akan datang pada akhirnya." Alexa tersenyum sambil menjawab. Pergi mandi. Setelah selesai, keluar dan makan, Kenzie memasak dengan sangat baik. "Aku tidak pernah membayangkan, CEO Mandala yang maha kuasa, orang yang dingin dan serius, akan menjadi sangat jinak. Di balik semua fasad itu, dia hanyalah manusia biasa yang membutuhkan kehangatan rumah." Alexa terkikik. "Tinggallah di sini malam ini. Aku akan tidur denganmu. Bagaimana dengan Kenzie? Dia bisa tidur sendiri. Kenapa aku merasa putriku menindas seseorang? Karena aku memiliki seseorang dalam hidup ini yang boleh aku bully, aku harus memanfaatkan kesempatan itu dengan baik." Setelah berbicara, Alexa mendorong ibunya ke kamar mandi. "Bu, apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu dan tetap di sisimu. Tapi, jangan memaksakan dirimu terlalu keras." "Aku tahu." Amanda memasuki kamar mandi dan menarik napas dalam-dalam sambil bersorak untuk dirinya sendiri. Terlepas dari segalanya, setidaknya Alexa sekali lagi berada di sisinya. Dia sekarang memiliki seorang putri dan menantu. Setelah ibunya memasuki kamar mandi, Alexa menuju ke bawah. Dia diam-diam berjingkat di belakang Kenzie dan melingkarkan lengannya di pinggang Kenzie. "Hari ini benar-benar berantakan." "Masih kecewa?" Kenzie bertanya sambil terus menyiapkan makan malam. Gerakannya tidak dibatasi oleh pelukannya. "Saya memiliki orang yang paling penting di sisi saya, bagaimana saya bisa marah?" Alexa menjawab dengan suara serak saat air mata keluar dari matanya dan merembes ke baju Kenzie. "Tapi, untuk beberapa alasan, aku ingin menangis. Kupikir itu karena kamu selalu berada di sisiku dan tetap bersamaku dalam suka dan duka, jadi aku merasa tersentuh." "Aku sudah terbiasa dengan itu," jawab Kenzie. "Kenzie, peluk aku sebentar lagi. Ayo ke depan." Kenzie menarik Alexa ke depan tubuhnya dan memeluknya dari belakang sambil menyandarkan kepalanya di bahunya. "Ini lebih baik, jauh lebih baik." Alexa menganggukkan kepalanya saat sudut bibirnya melengkung ke atas. "Aku merasa nyaman dan hangat." Setelah menyegarkan diri, Amanda awalnya ingin bertanya pada Alexa di mana letak pengering rambut itu. Tapi, saat dia berdiri di ambang pintu dapur melihat pasangan lucu itu, dia tutup mulut dan memutuskan untuk tidak mengganggu mereka. Bagaimana orang bisa mengganggu pemandangan yang begitu indah? Setengah jam kemudian, beberapa hidangan sederhana namun enak diletakkan di atas meja makan. Amanda melihat piring dan tersenyum. "Sepertinya Kenzie telah berusaha keras untuk belajar memasak demi kamu. Dia selalu tahu cara memasak." Alexa menarik ibunya untuk duduk, tetapi tentu saja, dia tidak lupa untuk menekankan ketidakbersalahannya. "Masakan dia membaik setelah kami menikah." Amanda menganggukkan kepalanya. Meskipun dia selalu menganggap Kenzie sebagai orang yang dingin dan sulit didekati, setelah melihat cara pasangan itu berinteraksi,
dia tiba-tiba mengerti bahwa Kenzi hanya bersikap seperti itu di depan orang lain. Di depan keluarga, dia adalah pria sejati yang merawat Alexa dengan baik. Bagaimana menurutmu? Sangat lezat, Amanda memuji. Tapi, sebagai seorang istri, kamu perlu mencatat kesulitan Kenzi. Lihat dia. Dia harus mengelola bisnis, dia harus mengaturmu dan dia tiba-tiba berhenti. Menertawakan dirinya sendiri, dia melanjutkan, yang ingin saya katakan adalah, pastikan untuk bersikap bijaksana terhadapnya. Dia istri yang baik. Lihat, dia bahkan mengatakannya. Amanda terdiam, tapi sudah puluhan tahun sejak dia mengalami kebahagiaan seperti itu. Hari ini, dia bisa makan malam dengan putri dan menantunya, dan dia bisa bercakap-cakap santai dengan orang yang dicintai. Memikirkan hal ini, Amanda ingin menangis lagi. Tapi Alexa memegang tangannya dan berkata, "Karena kamu telah membuat keputusan, jangan pernah menyesalinya. Jalan di depan mungkin tidak lebih buruk daripada jalan di belakang. Oke, cepat makan, kita masih ada pertemuan dengan keluarga Geraldine nanti malam." Tak perlu dikatakan, Amanda bermaksud bercerai dengan Dika untuk kedua kalinya. Tapi tentu saja, kali ini dia akan pergi dengan beberapa saham keluarga Geraldine. Jangan khawatir, saya sudah memesan tempat pertemuan dan memberitahu keluarga Geraldine. Amanda menganggukkan kepalanya. Kenzi memang orang yang cakap yang melakukan segalanya dengan efektif. Cepat makan. Setelah makan malam, kamu tidak perlu menemaniku. Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Aku akan berkeliling sendiri. Alexa tersenyum dan tidak memaksanya. Sementara itu, Amanda masih shock. Dia awalnya berpikir bahwa CEO Mandala yang maha kuasa akan memiliki rumah yang penuh dengan pelayan. Tapi, dia malah disuguhi makanan rumahan yang sederhana. Setelah makan malam, Amanda berjalan ke taman untuk mencari udara segar sementara Kenzi kembali ke ruang belajar untuk bekerja, dan Alexa duduk di sofa sambil membaca naskahnya. Dengan kehadiran ibunya, tekad Alexa untuk berakting dengan baik di WH meningkat. Ibunya telah mengorbankan dirinya agar dia bisa memiliki kebebasan untuk menjadi seorang aktris. Pada saat yang sama, Kenzi juga banyak berkorban untuknya. Demi orang-orang yang dia cintai, dia akan membuktikan dirinya dan menjadi aktris papan atas. Adapun Arsi, dia telah menderita terlalu banyak kerusakan hari ini. Dia selalu menganggap dirinya tinggi dan perkasa, sangat tinggi sehingga tidak ada yang bisa menghubunginya. Tapi, baru setelah semuanya terjadi dia menyadari dia seperti lumpur yang diinjak. Saat Alexa memikirkan kotak perhiasan yang diberikan ibunya, dia menduga bahwa ibunya pasti mempertimbangkan untuk menyerah dalam segala hal. Itu seperti saat dia menemukan Justin dan Siren berselingkuh. Secara mendadak, dia pernah mempertimbangkan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi, dia segera menyadari bahwa dia tidak boleh menyia-nyiakan hidupnya yang berharga untuk orang-orang yang tidak berharga malam itu. Dia tidak sabar untuk melihat ekspresi wajah Arsi. Tapi, bisakah Arsi begitu malu sehingga dia bahkan tidak berani muncul? Saat itu malam hujan. Kenzi mengatur mobil mewah untuk ibu dan putrinya tiba di hotel. Setelah melepaskan diri dari kesedihan dan memiliki Alexa di sisinya, Amanda tampak jauh lebih cerah dari sebelumnya. Kehadiran seseorang ditentukan oleh apa yang ada di bawah aturannya. Misalnya, orang yang baik hati akan tampak tenang dan tidak terpengaruh, seperti bunga krisan dengan keanggunan yang luar biasa. Ibu dan putrinya telah tiba di sebuah hotel bintang 5, tempat yang sering dikunjungi oleh selebriti. Tapi, mereka tetap menarik perhatian semua orang. Amanda adalah seorang wanita yang cukup berani untuk mengekspos suaminya dan melindungi putrinya, jadi ada aura yang bersinar dari tubuhnya yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. "Bu, kenapa kamu tidak debut sebagai aktris bersamaku?"
Lihat berapa banyak orang yang melihatmu." Alexa tidak bisa menahan tawa. "Apakah kamu lupa berapa umurku? Bagaimana kamu bisa bercanda tentang itu?" Amanda tidak bisa menahan senyum saat dia melihat sekeliling. Di mana Kenzie? Dia memiliki hal-hal lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu. "Menantumu tidak akan tersesat." Alexa akhirnya memiliki ibunya di sisinya sehingga dia lebih bahagia dari biasanya. "Jangan khawatir, dia akan datang nanti." Petik 2. Berhenti membuatnya bekerja terlalu keras. Kalau tidak, keluarga Leonard akan patah hati. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.